Jagat maya regional belakangan ini mendadak riuh. Pemicunya sederhana, namun sukses membuat sebagian pihak kebakaran jenggot. Sebuah unggahan dari pengamat militer asal Vietnam yang tampaknya mendadak baper setelah rajin mencermati cuplikan video latihan taktis TNI. Perhatikan baik-baik papan strategi bertuliskan peta situasi umum yang sempat bocor itu. Di sana terpampang jelas garis panah merah, simbol doktrin pergerakan invasi musuh, yang ditarik lurus dari wilayah selatan Vietnam, tepatnya di sekitar kota Ho Chi Minh, langsung menancap menuju ke Pulau Kedaulatan Indonesia. Sontak saja, narasi keberatan langsung digulirkan dengan nada super serius. Mereka bilang, sangat penting untuk mempertanyakan integritas Indonesia, karena Vietnam adalah negara yang selalu menghormati teritorial tetangga sesuai hukum internasional. Sebuah reaksi yang tidak hanya memperlihatkan rasa khawatir, tapi jujur saja, agak berlebihan dan kurang piknik. Pertanyaannya, mengapa TNI menyimulasikan arah ancaman dari sana? Mari kita bedah secara dingin dan sedikit tengil, tanpa perlu ikut-ikutan berisik seperti tetangga kita yang satu ini. Analisis militer kalah oleh perasaan. Membaca pernyataan para pengamat tersebut, terlihat jelas adanya miskonsepsi yang cukup akut. Mereka memandang coretan taktis di atas papan tulis latihan dengan kacamata diplomasi politik yang kaku dan penuh perasaan. Menganggap bahwa garis panah tersebut adalah tuduhan resmi dari Jakarta bahwa Hanoi sedang merencanakan agresi militer untuk merebut wilayah Nusantara. Logika yang sangat emosional, bukan? Tentu saja, secara psikologis, tidak ada satupun negara yang nyaman melihat wilayahnya dijadikan titik tolak simulasi serangan dalam latihan militer negara lain. Rasanya seperti memergoki tetangga sebelah rumah sedang latihan memanah dengan sasaran foto wajah kita. Namun, perlu dicatat dengan tinta tebal, dunia strategi militer tidak beroperasi berdasarkan asas kesopanan, basa-basi politik, atau perasaan sensitif. Dunia militer bergerak berdasarkan kalkulasi probabilitas dan kejamnya geografi. Ketika para pengamat tersebut sibuk menuntut penjelasan mengenai integritas Indonesia, mereka lupa satu hal mendasar. Dalam simulasi pertahanan, militer profesional tidak pernah merancang skenario berdasarkan siapa teman baik kita hari ini, melainkan dari celah mana musuh bisa masuk esok hari. Koridor rawan di bawah bayangan. Mari kita buka peta dan berpikir secara geopolitis, agak naik kelas sedikit dari sekadar komplain di media sosial. Kawasan Laut Natuna Utara merupakan wilayah kita yang bersinggungan langsung dengan titik api paling membara di Asia Tenggara, yaitu konflik Laut Cina Selatan. Di sana, ada satu kekuatan raksasa yang rajin mengklaim wilayah sana-sini dengan garis putus-putus ajaibnya. Seandainya terjadi eskalasi militer skala penuh di Laut Cina Selatan, dan ini adalah skenario yang sangat mungkin terjadi, wilayah Vietnam Selatan secara geografis merupakan koridor dan titik lompatan paling logis bagi armada tempur manapun untuk merangsek ke arah selatan. Baik itu armada asing yang berhasil menguasai titik tersebut, maupun penggunaan fasilitas pangkalan udara dan laut yang terpaksa jatuh ke tangan lawan akibat tekanan perang. Jadi, garis panah merah itu sama sekali bukan indikator bahwa TNI sedang menuduh tentara Vietnam bakal naik kapal perang lalu menyerbu Natuna. Bukan begitu, Sobat Nguyen. Garis tersebut melambangkan vektor ancaman geografis. Jika konflik di utara pecah dan meluas, koridor laut dan udara dari arah Vietnam adalah jalur penetrasi yang paling rawan digunakan oleh kekuatan agresor untuk menekan perimeter pertahanan Indonesia. Sederhana, logis, dan sama sekali tidak personal. Jadi, tidak perlu langsung merasa tertuduh. Menyiapkan perang demi menjaga perdamaian. Bagi yang paham betul dengan doktrin pertahanan Indonesia, menyimulasikan ancaman dari segala arah mata angin, termasuk dari arah negara tetangga, adalah hal yang sangat lumrah dan sudah menjadi makanan sehari-hari. Indonesia menganut doktrin pertahanan defensif aktif dengan sistem pertahanan semesta. Kita tidak memiliki cetak biru atau ambisi kuno untuk menginvasi negara lain. Sejarah sudah membuktikan itu. Namun, kita wajib memiliki rencana yang sangat matang untuk menghancurkan siapapun yang mencoba mengganggu kedaulatan kita. Karena doktrin kita adalah bertahan, maka militer kita dituntut untuk siap menghadapi skenario terburuk dari titik manapun. Hari ini, simulasi menunjukkan ancaman dari arah utara memanfaatkan koridor Vietnam. Di latihan bulan depan bisa saja dari arah selatan menirukan gaya Australia, atau dari arah timur dan barat. Militer yang tangguh tidak boleh naif dengan hanya berlatih menghadapi musuh fiktif yang datang dari planet lain atau keluar dari dalam tanah. Menguji kesiapan komando dengan skenario ancaman dari koridor real adalah bentuk profesionalisme tertinggi
Justru akan menjadi komedi besar jika militer sebesar TNI hanya berlatih menghadapi ancaman yang tidak realistis demi menjaga perasaan negara tetangga. Kewaspadaan bukanlah tanda permusuhan, melainkan syarat utama untuk menjaga perdamaian agar tidak ada negara luar yang berani macam-macam di kawasan kita. Kesimpulannya, protes atau kekhawatiran yang dilayangkan oleh pengamat militer Vietnam tersebut hanyalah riak kecil akibat tidak tepatnya pemahaman mendalam terhadap teknis latihan taktis internal TNI. Di tingkat strategis dan diplomasi, hubungan bilateral antara Jakarta dan Hanoi tetap berjalan solid, saling menghormati kedaulatan masing-masing, dan sama-sama terikat pada hukum internasional yang berlaku. Peta latihan tetaplah peta latihan, sebuah proyeksi di atas kertas demi memastikan bahwa jika hari terburuk itu benar-benar datang, prajurit kita tidak akan terkejut dan sudah tahu harus menembak ke arah mana. Jadi, untuk teman-teman di Vietnam, tetap tenang, tidak perlu puyeng. Kita masih bisa ngopi Robusta bareng dengan damai. Silakan tinggalkan analisis serta pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Ikan hiu makan tomat. I love you sobat penontonku.